Kesan-kesan pertama. Di bawah ini adalah gambaran, suasana, dan aturan-aturan sederhana dari permainan Sincerity, kejujuran, seperti yang dimainkan pada hari Jumat sore bulan Mei 1990 di teras Cafe Gerbert di Budapest, Hungaria. 1. Para pemain yang berjumlah 5 orang duduk melingkari sebuah meja kecil dan dengan tak sabar menunggu pesanan mereka, yang dicatat secara acak-acakan oleh seorang pelayan yang bertampang lusuh dan sebal tetapi memakai sepatu boot yang enak dilihat. Pesanan mereka terdiri dari segelas kopi pahit ukuran kafe, potongan-potongan kue padat berlapis lingkaran karamel putih bening gaya Art Nouveau. Roti ini berwarna merah dengan bumbu pribumi. Segelas kecil minuman keras yang pahit dan berasap. Segelas bening yang pasti diambil dari mata air yang masih perawan di pegunungan Karpatian yang tinggi. 2. Dengan bergiliran secara melingkar, para pemain membuat pernyataan-pernyataan yang tampaknya jujur, satu pernyataan untuk setiap giliran. Pernyataan tentang fakta yang dapat dicek kebenarannya tidak diperbolehkan. Permainan berjalan selama 4 ronde. Dengan demikian, permainan akan terdiri dari 20 pernyataan yang tampaknya jujur. Lomba menginterupsi dengan percakapan yang diskursif atau mengganggu, atau kebohongan yang sifatnya membantu, diperbolehkan dan dianggap baik. 3. Dari 4 pernyataan yang dibuat oleh seorang pemain selama permainan berlangsung, hanya 1 pernyataan yang diperbolehkan benar atau jujur. 3 pernyataan lainnya adalah bohong. Para pemain dengan hati-hati menjaga identitas pernyataan mereka yang benar. Kemampuan untuk menimbulkan rasa malu, kebingungan, marah, syok, atau rasa sakit yang sangatlah dipuji. 4. Para pemain berusaha mengidentifikasi yang mana dari pernyataan-pernyataan lawan-lawan mereka yang benar. Pemain A menebak pernyataan-pernyataan mana dari pemain B, C, D, dan E yang benar. Pemain B melakukan hal yang sama untuk pemain A, C, D, dan E. Begitu seterusnya. Sebuah kisi-kisi penilaian dibuat pada selembar taplak yang kumal dengan sebuah pulpen monogram CMG. 5. Para pemain mengungkapkan pernyataan mereka yang jujur. Seseorang pemain memperoleh 1 angka untuk masing-masing dari kebohongan yang ditebak oleh lawannya sebagai pernyataan yang jujur, dan 1 angka untuk setiap tebakan yang betul atas pernyataan jujur lawannya. Dalam permainan yang biasa dilakukan sekarang ini, yang pemainnya terdiri dari 5 orang, nilai yang sempurna adalah 8. 4 untuk tipuan yang berhasil terhadap setiap lawannya, dan 4 lagi untuk setiap tebakan benar terhadap pernyataan jujur lawan-lawannya. Sincerity, suatu kebutuhan pokok di kalangan orang-orang asing muda yang tinggal di Budapest segera setelah tumbangnya komunisme pada tahun 1989 sampai 1990 yang penuh huru-hara. Secara kebetulan adalah penemuan yang mengagumkan dari salah seorang pemain dalam permainan yang dilakukan pada sore hari bulan Mei itu. Carles Gabor, manakala sedang berada bersama orang-orang seusianya, tampaknya selalu menjadi tuan rumah, dan di meja kafe yang kecil di beranda yang cerah itu, dia tampak menguasai gelanggang dengan penuh rasa percaya diri dan kalem. Dia menyerupai lukisan Art Deco tahun 1920-an yang menggambarkan seorang pria pesolek. Jari-jarinya panjang, gerakannya terukur, rambutnya yang hitam tampak rata dan mulus berkilau. Dasinya gaya perguruan tinggi bercorak berani, terbuat dari kain katun yang berlipat-lipat. Hidungnya mancung
menunjukkan selera humor yang tinggi. Bibirnya setengah tersenyum licik dan salah satu alis matanya direkayasa supaya kelihatan ekspresif. Di bawah pepohonan yang berdaun hijau yang mengelilingi teras kafe tersebut dan yang melambai-lambai di atas kepala para turis, orang-orang asing yang tinggal di Budapest dan seorang warga Hongaria yang kebetulan ada di situ, Carles G. Apur, duduk bersama 4 orang asing lainnya. Sebuah kumpulan yang langka terlihat dalam beberapa minggu terakhir ini. Mereka berkenalan dalam pesta-pesta atau melalui keluarga mereka, merupakan teman dari teman yang bersifat kebetulan, dan dalam satu kasus yang baru saja diperkenalkan, seseorang yang tiba-tiba saja menyelonong berkenalan. 5 orang dalam kehidupan normal di negeri mereka lebih senang untuk tidak saling berkenalan. 5 orang ekspatriat duduk mengelilingi sebuah meja kecil di sebuah kafe, sebuah momen yang sama sekali tidak penting dan bukan tanpa bau klise yang kuat. Kecuali jika Anda salah seorang dari mereka. Jika demikian, maka momen yang tak bermakna ini mungkin saat itu atau belakangan tampak sebagai sajian sebuah era dan masa muda Anda sendiri. Saat itu juga akan tampak sebagai sebuah sore yang menentukan. Meskipun Anda hampir-hampir tidak dapat mengatakan hal itu dengan suara keras tanpa membuatnya menjadi sebuah joke. Entah bagaimana, permainan yang satu ini yang bernama Sincerity menjadi kenangan akan serangkaian kejadian yang jauh lebih panjang. Ia muncul ke permukaan ingatan Anda. Sore ketika Anda jatuh cinta kepada seorang, atau sebuah tempat, atau suatu suasana hati. Ketika Anda menikmati kemampuan mempermainkan setiap orang. Ketika Anda menemukan sebuah kebenaran besar tentang dunia. Ketika, seperti halnya seekor anak itik yang untuk pertama kalinya berenang mendahului induknya. Sebuah cap yang Anda tidak dapat dihapuskan menghambekas di hati Anda, yang tentu saja merupakan ruang yang terbatas untuk terbang ke angkasa. Meskipun tidak penting saat itu ada, yang lamanya 1 atau 2 jam, sebuah sore musim semi yang sedang berubah menjadi petang di sebuah beranda, di kafe, di sebuah ibu kota, suatu negara Eropa Timur dalam minggu-minggu era pasca komunisnya. Gelas-gelas penuh dengan minuman keras, sinar matahari menyinari sela-sela bayangan berbentuk daun. Bagaimana ilusi optik. Pakar besi dengan terali-terali yang memisahkan beranda. Pakar besi dengan terali-terali yang memisahkan beranda dari alun-alun kota yang mengitarinya. Kursi yang tidak nyaman. Suatu hari nanti, ini juga mewakili masa keemasan. Seorang yang mulai mundur dan tidak dapat digapai lagi. Di sebelah kanan Carles Kapur duduk Mark Python, yang sedang memikirkan saat itu sebagai saat kemenangan yang gemilang dalam hidupnya. Retrospeksi akan menghaluskan hal yang kasar dari sore yang penuh makna, ganda dan rumit ini. Sampai Mark mampu melihat lebih dekat pusatnya yang bagaikan kristal. Kepada benih-benih jelas dari masa depan, dan ini sangat tidak mungkin, pecahan dari dirinya sendiri sebagai seorang yang masih muda dan berbahagia, yang sedang membaui cinta dan sambutan hangat di udara musim semi. Dia duduk tenang, suatu keadaan yang belakangan ini dirasakan semakin sulit diperoleh ketika 5 orang ini bertemu di kafe Kerpaut sore itu. Sebelum Carles menyorongkan kursi untuk Emily Oliver, Mark sudah memperoleh tempat duduk yang diinginkan, persis seperti yang selalu ia lakukan di setengah lusin, tempat yang ia sukai selalu menatap 2 bulan di Budapest. Dia tahu pandangannya tepat dan bersama sore itu,
Barangkali juga beberapa harinya, niscaya akan rusak seandainya keinginan rahasianya dihalangi oleh tindakan salah makan yang menyimpang sejauh 45 derajat. Setelah duduk nyaman, dia memalingkan kepalanya ke kiri dan melihat kafe Kerbot itu sendiri. Melihat interiornya antik, melihat ke masa lampau, kotak-kotak kue, dinding-dinding kaca dan panel-panel kayu yang gelap, bantalan-bantalan kursi yang terbuat dari sutera berwarna merah yang terletak di atas kursi-kursi bercat kuning keemasan. Di siang hari, bantalan-bantalan tersebut akan tampak kumal dan cat kursinya mengelupas. Namun, Mark Python tidak keberatan. Seorang tukang servis perabot biasa mencuri sesuatu sebagai ganti bagi karyanya. Kerusakan karena cuaca dan keagungan yang memudar memberikan keyakinan kepada Mark dan memberikan sesuatu. Banyak bagian dari kota Budapest yang tak bercat, tidak bersih, dan tidak diperbaiki selama 45 tahun kekuasaan komunis yang menyusul sebuah perang yang brutal, memberikan kesenangan yang serupa untuk sekarang ini. Melihat lurus ke depan melewati teman-temannya, pandangan dunia baru Mark dapat melihat pemandangan yang sangat memuaskan hatinya, yakni arsitektur Eropa dan abad ke-19 yang gemilang. Meskipun ia sedang lama kehilangan kemampuannya untuk memesona warga pribumi. Selama bertahun-tahun Mark telah rindu melihat arsitektur seperti itu, menghirupnya dan mencernanya. Sayangnya, dia tidak dapat melupakan bahwa di sebelah Parminkat-Uca, di sebelah kiri Hotel Kempinski dengan bangunan gaya modern yang penuh baja dan kaca, menutupi alun-alun dek yang terlantar. Tetapi setidaknya dari tempat di mana dia duduk, dia tidak dapat melihat kerusakan-kerusakan parah tempat itu. Tepat di sebelah kiri Parminkat-Uca yang lebih berdiri di gedung kantor gaya Haussmann khas abad ke-19. Sebuah gedung cantik, sejenis gedung raksasa meratap mansat yang banyak terdapat di Pest dan Paris, Madrid, dan Milan. Bawah lantai dasarnya serta ruang depannya ditempati oleh sebuah kantor perusahaan penerbangan kelas 2 yang penuh debu dan hanya buka secara tidak teratur. Tidaklah mengganggu rasa keindahan Mark, karena dekorasi kantor itu kelihatan jelas dari tempat di mana dia duduk. Secara tak masuk akal bergaya blok timur tahun 1960-an yang secara tak disengaja bercorak riuh hingga membangkitkan zaman keemasan sendiri. Zamannya para aparatik dan para diplomat berbaju hitam putih gaya village dengan gelas-gelas metalnya yang bundar. Zamannya para pramugari dengan topi bergaya militer. Zamannya para pembunuh Bulgaria pengkhianat eksprit. Zaman ketika perusahaan-perusahaan penerbangan yang asing dan tidak relevan memperoleh tempat berkantor yang sangat bagus dikarenakan kecocokan ideologi, bukan karena proses yang terjadi di pasar bebas. Gedung kantor itu menguasai hampir seluruh sisi timur dan Kerbot menguasai sisi utara dari alun-alun Vörösmarty yang merupakan pusat Budapest bagi para turis. Para pelukis dan meja-meja lukis berserakan di sekitar patung Vörösmarty. Seorang penyair yang ingin diteliti Mark jika saja ada terjemahan dari karya-karyanya. Dan di sisi selatan alun-alun tersebut tampak bangunan-bangunan abad ke-19 yang sebagian mengungkapkan Vasi Utka, jalan tempat yang para berjalan kaki berbelanja yang berkelok di kejauhan dan lenyap dari pandangan. Dari mulut jalan tersebut bergema suara band bercorak Andes yang tampaknya berada di tempat yang salah, yang menyuarakan lagu-lagu cinta dari dataran tinggi Bolivia. Para musikus itu bertindak sebagai pengucap selamat datang bagi Mark. Orang-orang romantis berbaju serape itu menapiri pemandangan yang jelek dari barisan orang-orang Hungaria yang panjang. Sebagian dari mereka sengaja memakai pakaian yang bagus untuk kesempatan ketika itu, dan dengan penuh gairah menunggu agar dapat mencicipi
dagangan McDonald pertama di Hongaria. Tentu saja, anggota kelompok yang selebihnya dapat melihat sisi barat alun-alun tersebut yang dihindari oleh Mark. Tetapi meskipun dengan punggung menghadap kepadanya, dia dapat merasakan bangunan itu mengejeknya. Irisan-irisan beton dan pinggiran-pinggiran yang tidak enak dilihat dari bagian muka gedung itu dibuat tahun 1970-an. Terlalu tua untuk dianggap baru, terlalu mudah untuk dianggap barang antik. Pemandangan ini hampir tidak tampak dari Corbett, kecuali jika orang mampu melihat jauh dan dapat melihat tempat duduk paling barat di bawah cabang-cabang pohon yang kehijauan, yang berada di dekat kerangka besi yang anggun dengan pandangan yang mengarah kepada interior kafe yang gelap itu ke masa lampau yang kemilau. Rambut Mark yang merah mulai memudar dan berat badannya bertambah dengan cepat. Kulit mukanya telah sedikit keriput dan selalu kelihatan agak kelelahan meskipun dia sangat aktif dalam obrolan mengenai sejarah dan kebudayaan. Mark berasal dari Kanada. Suasananya tidak seperti yang ada di sini. Dia baru saja menyelesaikan pendidikan yang memakan waktu hampir 22 tahun setelah memperoleh gelar PhD. Dalam kajian budaya beberapa bulan yang lalu, dia sekarang berada dalam perjalanan di Eropa yang diproyeksikan memakan waktu 11 bulan, yang bertujuan melakukan penelitian terhadap buku yang dimaksudkan sebagai perluasan yang populer dari tesis doktoralnya, yakni sejarah nostalgia. Di sampingnya duduk Emily Oliver yang berasal dari Nebraska. Meskipun selama 5 tahun pertama hidupnya dia tinggal di Washington DC, dia juga baru tiba di Budapest, mendarat bulan Maret untuk bertugas sebagai asisten khusus yang baru bagi Duta Besar Amerika Serikat. Jabatan itu diperolehnya berkat kemampuannya sendiri, dibantu oleh koneksi kekeluargaan yang khas, menjawab pertanyaan-pertanyaan penuh minat yang dilontarkan di meja kafe. Dia hanya mengatakan bahwa pekerjaannya apik, tapi juga Anda tahu, sedikit seperti kerja kasar, tetapi saya tidak pernah mengeluh. Yang dikeluhkan justru dia telah diperlakukan ayahnya sebagai penjahat yang selalu dihukum dengan gelitikan, sampai dia berusia 7 tahun dengan aforisme sejak umur 7 hingga 12 tahun, dan setelah itu dengan gambaran-gambaran kuat tentang kesengsaraan yang nyata yang pernah disaksikannya di Vietnam atau dalam kecelakaan di mesin penggiring atau dalam minggu-minggu terakhir dari kehidupan ibunya. Cuma itu yang dikeluhkannya. Emily betul-betul kelihatan seperti orang Amerika. Bahkan orang-orang satu negerinya juga mengatakan demikian. Baunya seperti jagung yang masih berada di bongkolnya. Begitu kata Carles Cooper dengan menggetarkan badannya ketika belakangan di petang itu dia dengan hati-hati menanyakan kepada Emily apakah dia bisa diajak jalan-jalan. Rambutnya berwarna coklat diikat dengan model ekor kuda yang menampakkan apa yang oleh masyarakat Nebraska disebut rahang persegi. Tetapi dalam kenyataannya lebih mendekati segitiga sama kaki yang luas yang menggantung sejajar ke tanah, yang bergantung dari kedua telinganya. Meskipun rambutnya begitu, dia selalu tertawa dan menolak uluran tangan baik dari teman-teman maupun para penata rambut yang ingin melunakkan corak wajahnya atau memberi aksen pada matanya. Emily seorang yang berwatak terus terang, suatu sifat yang oleh kenalan-kenalan Hongarianya dianggap sangat menarik dan agak sulit dijelaskan. Suatu pendekatan yang dipandang datar saja. Orang-orang yang lebih tua di kedutaan dan istri-istri mereka menyebut-nyebut kemampuannya dalam mendengarkan pembicaraan orang. Aura kepastian dan soliditasnya, kemiripannya dengan diri mereka waktu masih muda. Dan Emily tidak dapat membantah pernyataan-pernyataan itu, meskipun dia tidak suka terlalu sering mendengarkan perbandingan yang disebut terakhir ini.
Teman-teman sekamar semuanya mengatakan dia adalah wanita yang paling manis dan paling bisa dipercaya di dunia. Bukan gadis membosankan yang Anda kira saat Anda pertama kali melihatnya. Di sini, di Gilbert sore ini, seperti halnya di sebagian besar hari-harinya, Emily memakai celana yang terbuat dari kain kepar, baju Oxford warna putih, blazer biru, yang merupakan pakaian standar bagi pegawai muda non-diplomatik di kedutaan AS. Tetapi juga jelas merupakan kostum kesukuan para asisten tahun pertama. Meskipun dia berwajah cantik, Emily juga tampak seperti salah seorang dari mereka. Salah seorang dari orang-orang yang akan segera sadar bahwa pekerjaan mereka yang tampaknya glamor itu sesungguhnya membosankan. Orang-orang yang segera akan pindah ke pekerjaan lainnya yang lebih hangat dengan gelar yang lebih laku dijual, ditambah tambahan waktu untuk berpikir. Di sebelah kanan Emily duduk Scott Price, seorang lelaki muda yang baru-baru ini menegaskan dengan agak serius bahwa dia hanya akan kembali ke sekolah apabila mereka melembangkan gelar master untuk kehidupan yang hanya sebentar ini. Pernyataan Scott ini menunjukkan bahwa dia suka membaca buku-buku yang bercorak kerjakan sendiri. Rasa cinta yang singkat dan tak bergairah kepada filsafat timur, dan langkah keluar masuk berbagai aliran dalam psikoterapi, baik yang terakreditasi atau yang tidak. Akan tetapi, permintaannya yang berkali-kali agar Kales menanyakan kepada pelayan kafe apakah air mineral Karpatian itu mengandung sodium atau tidak, atau kekecewaannya yang nyata atas penolakan Kales terhadap permintaannya itu, atau untuk sekedar menganggapnya serius, menunjukkan bahwa dia telah membina hubungan yang baru dan lebih baik dengan rasa marahnya. 7 bulan yang lalu, Scott menyanyi di sebuah klub malam di Seattle dan berkelimang dalam kesadaran diri yang mengharukan. Lagu yang dinyanyikan adalah Look at Me, I'm Above It All, sebuah hit awal di masa dominasi Seattle atas lagu-lagu pop Amerika. Lagu itu bergetar melalui dirinya, dan meskipun dia tahu bahwa judul lagu tersebut dimaksudkan sebagai ironi, namun dia memilih untuk tidak memperlakukannya secara demikian. Sejak saat itu dia tak mau bertengkar dengan orang lagi. Gagal membina kembali hubungan yang putus dengan seorang wanita, namun dia merasa bebas dari himpitan dan sikap dingin serta kekejaman keluarganya yang jauh. Dia tahu bahwa dia tidak akan kembali esok harinya kepada seorang wanita yang bertubuh atletis yang telah membimbing upayanya selama 6 minggu untuk membakar musnah kenangan-kenangan saat orang tuanya melakukan sesuatu yang lebih sinis daripada yang bisa diingatnya. Dia berdiri di antara pengeras suara dan para penonton, dan suara-suara keluar dari masa lalunya yang dibencinya, yang dia tahu tidak akan pernah diperlukannya lagi. Seminggu kemudian dia meninggalkan Amerika tanpa memberitahu keluarganya di Los Angeles, dan memutuskan hubungan 2 tahun yang selama itu kontak dengan orang tua dan saudaranya juga jarang terjadi. Dia muncul di Budapest dengan nafas lega. Kemudian di sana dia memanfaatkan gelarnya sebagai pembantu ketua program di Institute for the Study for Foreign Studies, sebuah rangkaian sekolah mula-mula Praha, lalu Budapest, Warsawa, Sofia, dengan rencana selanjutnya di Bukares, Moskwa, Tirana, dengan mengandalkan komoditas yang paling berharga, bahasa Inggris. Bukan hanya di sekolah atau di meja kafe saja, rambut Scott yang pirang terlihat abu-abu, tubuhnya hampir bercorak Skandinavia, ramping berotot dan tampak sehat menonjol. Di pojok manapun di Budapest dia tampak eksotis, seorang yang tampak jelas sebagai orang asing, bahkan sebelum dia melafalkan salah satu dari beberapa kata bahasa Hongaria yang diketahuinya, atau sebelum dia dengan bahasa Inggris yang diucapkan perlahan-lahan
mengganggu pelayan-pelayan di restoran milik negara yang belum mengganti menu. Dinominasi oleh daging babi sejak kelahiran Stalin. Sembari bergurau, dia mengatakan bahwa hal itu tidak berbeda dengan masa kanak-kanak yang dihabiskan di Los Angeles. Di tengah-tengah 3 orang asing yang mengaku sebagai orang tua dan adiknya. Meskipun dia lupa menyebutkan bahwa dia ketika itu adalah seorang Yahudi gendut berambut pirang dalam sebuah keluarga tradisional. Ketika itu dia adalah seorang anak yang bertubuh pendek, kurus, berambut keriting, dan berkulit coklat. Setelah beberapa bulan di Hongaria, Scott melakukan kesalahan besar yang dapat diramalkan akan terjadi, tetapi bagaimanapun tetap mengejutkan. Di suatu malam yang larut, karena merasa terganggu oleh pikiran bahwa ibunya mungkin lebih menderita, lebih daripada apa yang diinginkannya, dia mengirimkan selembar kartu pos bergambar Castle Hill di Budapest dengan tulisan, "Aku di sini untuk mengajar sementara. Semoga kalian semua sehat walafiat." Begitu kartu pos meluncur masuk ke bis surat yang berwarna merah, dia menyesali tindakannya itu. Dan dia berusaha menghibur diri sendiri dengan pikiran bahwa dia tidak memberikan alamat tempat tinggalnya. Dan keluarganya pun niscaya akan dapat menduga apa maksudnya. Dunia yang dibangun dengan hati-hati masih aman. Akan tetapi, 2 bulan kemudian, di sebelah kanannya duduklah John, adik yang dibencinya secara berlebihan. Dengan segera, John menjadi lawan mainnya yang kelima dalam permainan Sincerity hari ini.